Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada. Jumpa lagi sob dengan channelnya YDAT. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang akuarium dan isinya. Ikan hias. Oke teman-teman. Baik teman-teman, ini saya menanggapi ya beberapa pertanyaan di kolom komentar ini tentang masalah akuarium dengan tempatnya ya atau penyanggahnya ya. Nah, ada yang selalu bertanya ya, tempatnya masih kurang sekian senti begitu ya. Katakanlah misalnya tempatnya 90 cm, sedangkan akuariumnya 1 meter atau 100 cm ya. Nah, bagaimana itu dipasang gabus di atasnya gimana? Nah, saya terus terang teman-teman tidak merekomendasikan ya kalau untuk tempatnya lebih kecil atau lebih pendek ya atau lebih ya tidak seluas atau tidak selebar atau tidak sepanjang akuariumnya sama, paling tidak itu saya tidak merekomendasikan teman-teman, karena yang ini kan akuariumnya kaca ya. Nah, ya takut karena begini, posisi akuarium kalau katakanlah lebih 1 senti dibandingkan tempatnya, itu paling tidak yang 1 senti itu menjadi tumpuan juga ya, tumpuan juga dari volume air yang ada di akuarium itu sendiri ya, sehingga nanti dikhawatirkan, ini analisa saya ya, dikhawatirkan nanti itu retak begitu ya. Maka lebih baiknya, lebih eloknya teman-teman, kalau paling tidak antara tempatnya itu atau raknya itu sama dengan ukuran akuariumnya, persis sama gitu ya, sehingga semuanya dari sudut-sudut akuarium itu bertumpu pada tempat yang kita siapkan, bukan pada angin ya. Nah, kalau 1 sentimeter itu kelebihan daripada akuarium, berarti kan dia bertumpunya pada angin ya. Nah, itu dikhawatirkan, walaupun teman-teman lapisi dengan gabus, karena gabus itu tidak ada kekuatannya. Gabus itu adalah hanya penahan daripada goyangan air yang bila sewaktu-waktu ikan kita bereaksi ya, sehingga paling tidak mengkedap ya, mengkedapi getaran. Nah, gitu. Itu posisi itu apa, fungsi daripada stropom ya, bukan fungsi untuk menahan akuarium. Itu perhatikan ya, jangan sampai salah tanggap ya. Nah, jadi apapun ukuran akuarium itu, baik panjang lebarnya, samakan paling tidak dengan wadahnya ya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya keretakan gitu ya. Nah, kalau lebih ya itu lebih bagus ya, misalnya panjangnya lebih 1 sentimeter daripada akuariumnya, panjang wadahnya, kemudian lebarnya lebih 1 sentimeter misalnya daripada akuariumnya, jadi lebar wadahnya lebih 1 sentimeter daripada akuariumnya. Nah, itu bagus daripada kurang ya. Nah, sering saya mau, kalau saya ngejawabnya nggak ada rekomendasi lah ya, bang ini kan dipakai ini, pakai apa, pakai alas karet ya, saya tidak merekomendasikan kalau yang namanya kekurangan tempatnya dibandingkan akuariumnya, saya tidak merekomendasikan ya, karena nanti kalau saya rekomendasikan, nah bang itu retak bang, nah itu pecah bang, nah saya juga yang dipersalahkan. Tapi kalau misalnya ukuran itu pas, panjang kali lebarnya sama dengan panjang kali lebarnya akuariumnya, ya udah. Kalaupun misalnya ada hal apa-apa, ya kita lah berikhtiar sudah pas gitu ya. Nah, itu di luar daripada perhitungan lainnya gitu. Nah, gitu ya kira-kira teman-teman ya. Jadi ya mohonlah untuk, kalau saya sering ada di akuarium saya ini. Nih contohnya nih. Nah, ini saya contohkan ya. Kebetulan ada contohnya nih. Ini kalau di hanya sebetulnya tidak sampai 1 sentimeter itunya apanya, kekurangannya hanya kurang pemilih lah begitu ya. Tapi saya tidak mengambil risiko ya, ini tetap saya tambah pakai ring ini. Nah, ini saya tambah pakai ring ini teman-teman. Kemudian stropom, nah ini pas, jadi stropomnya itu bertahan pada ring ini, sedikit cuman, tapi bertahannya pada ring, jadi tidak bertahan pada angin. Nah, jadi saya lebih baik menambah ring daripada
saya menambah stropom tapi tidak menambah rank di bawahnya, karena itu akan bertumpu pada ruang kosong. Ya. Jadi kalau pada rank, nah, berarti stropomnya itu bertumpu pada rank. Ya. Walaupun hanya sekian mili, begitu ya. Nah, itu karena saya membagikan kepada teman saya, share kepada teman-teman, saya juga harus menerapkannya dulu gitu ya. Nah, kalau saya tidak mau mengambil risiko gitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya share pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau bermanfaat silahkan subscribe channel saya. Oke? Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Dadah dadah.